Bahasanya Minangnya yang halus. Jangan sekali ulas sekali balik loh. Hai Din Sandaran Pro Sadonyo. Jadi kini kita lah bersama Angku Datuk Panji Alam dia bertanya-tanya tentang apa sih DPC IKSB Sagulungko dan bila awal berdirinya. Assalamualaikum Angku Datuk. Waalaikumsalam, kemanakan. Jadi kami ingin izin bertanya, boleh enggak? Oh lai. Bahasanya Minangnya yang halus. Jangan sekali ulas sekali balik loh. Jadi boleh enggak Angku menjelaskan ke Din Sandaran Pro Sadonyo apa sih DPC IKSB Sagulungko? Oh begitu. Jadi perlu ambo mulai dari seketik dari awal lah. Nah, DPC IKSB Sagulung itu kepanjangan dari Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Sumatera Barat Sagulung. Artinya IKO adalah organisasi untuk seluruh perantau Minangkabau, bukan Minangkabau saja ya, tapi juga seluruh perantau Sumatera Barat termasuk orang Mentawai itu bisa bergabung dan berhimpun di organisasi ini. Nah, untuk sejarahnya DPC IKSB Sagulung ini masih baru. Ya, beda dengan IKSB Kota Batam. Kalau IKSB Kota Batam itu sudah berdiri lama. Saya dengar dari tahun 1970-an itu sudah ada. Nah, organisasi ini mungkin berdiri pada waktu sudah banyak perantau-perantau Sumatera Barat bermukim dan menetap di Kota Batam. Nah, saat itu memang belum banyak anggotanya. Nah, IKSB ini itu terdiri dari IKA-IKA kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Nah, saat ini kita punya 19 IKA kabupaten dan kota seperti Tanah Datar, Luha Agam, ada Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, banyak itu, Kabupaten Dharmasraya. Pokoknya semua IKA-IKA yang ada di Sumatera Barat itu sudah terbentuk dan berkontribusi dan bernaung di bawah naungan IKSB. Nah, IKSB ini adalah organisasi secara general. Yang secara khusus itu juga ada. Ada lagi organisasi independen namanya Organisasi Bundo Kanduang. Itu juga bernaung di bawah IKSB. Kemudian ada lagi generasi mudanya itu juga bernaung di IKSB dengan nama Gemamina. Jadi kalau kita bicara IKSB selalu melibatkan 3 organisasi ini. IKSB, Bundo Kanduang, dan Gemamina. Nah, belakangan muncul satu lagi organisasi baru underbo IKSB namanya Paganagari. Nah, semua organisasi ini itu berkontribusi untuk sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Nah, karena ada kebutuhan kita untuk membentuk pengurus-pengurus IKSB di level kecamatan, maka di tahun 2019 itu sudah mulai ada pembentukan IKSB tingkat kecamatan. Yang pertama didirikan memang IKSB Sagulung, ya, kemudian IKSB Sekupang, Ya. kemudian IKSB Bengkong, kemudian IKSB Batam Kota. Batam Kota. Ya, dan yang terakhir itu IKSB DPC Batu Ampar. Nah, jadi belum semua kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Batam ini
yang sudah memiliki DPC IKSB. Itulah kurang lebih sedikit gambaran tentang IKSB. Tujuan dari pembentukan IKSB ini memang bermula dari tujuan kita sesama orang yang senasib di perantauan. Kita perlu saling kenal mengenal karena sesuai dengan adat Minangkabau juga kan, bahwa adat hidup itu tolong menolong. Adat sakit silau menyilau, adat mati jangwa menjangwa. Jadi apa yang menjadi adat istiadat kita orang Minangkabau di Sumatera Barat, perlahan namun pasti kita juga coba terapkan di sini. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kita juga mulai membangkitkan ekonomi orang-orang Sumatera Barat. Kita juga mulai mengembangkan seni dan budaya kita di Sumatera Barat. Supaya apa? Supaya anak-anak Minangkabau yang lahir di rantau tidak tercabut dari akar budayanya. Dia tahu apa sukunya, dia bisa sedikit bahasa ibunya, dia mengenal sedikit adat istiadat di Minangkabau. Walaupun mungkin dia belum punya kesempatan untuk pulang kampung. Jadi itulah salah satu peran kita. Kalau peran IKSB bagi masyarakat di sekitarnya apa, Pak? Perannya ya sosial budaya. Sosial budaya. Sosial budaya kemasyarakatan. Iya. Ya. Nah, kalau kita bicara sosial budaya itu luas. Ya kan, termasuk friksi-friksi sosial. Mungkin waktu Ananda udah lahir atau belum? Dulu di sini ada perang antar suku. Perang antar suku? Ya, di Kota Batam. Dulu katanya ada suku Batak dengan suku Minang, suku Minang dengan suku Flores, sampai menimbulkan pertumpahan pertumpahan darah dan ada korban nyawa. Nah, di situ IKSB cukup banyak berperan mengambil inisiatif untuk melakukan perdamaian. Kan bisa kebayang kan friksi-friksi sosial budaya ini tidak ditangani secara baik. Nah, itulah jasa para pendiri, para tokoh-tokoh IKSB yang lama, sehingga tercipta Batam yang damai, kita bisa hidup tenang. Kalau bagi anak-anak muda boleh nggak ikut? Harus, bukan saja tidak boleh, harusnya setiap generasi muda, baik itu yang ada yang generasi muda yang baru datang dari kampung ke Batam, itu satu. Yang kedua, generasi muda yang lahir besar di Batam, itu wajib mereka harus ikut, begitu. Makanya ajaklah orang tuanya untuk mau berkontribusi dengan IKSB. Minimal kita ikut pertemuan di tiap-tiap kelurahan. Setiap kelurahan? Ya, itu ada itu di tiap kelurahan. Karena DPC untuk tingkat kecamatan. Tiap kelurahan ada namanya pengurus ranting. Dan itu sudah terbentuk untuk di Sagulung. Di Sagulung ini ada 6 pengurus ranting. Ada 6 ya. Pengurus ranting Tembesi, Kelurahan Tembesi. Kelurahan Tembesi, kemudian Kelurahan Sungai Binti, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Batam Kota, dan ya ada 6 kan? Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Batam Kota, yang satu lagi? Tambah satu lagi Sungai Lekop. Sungai Lekop. Nah, hari ini semua ketua-ketua yang hadir di sini itu adalah warga-warga IKSB yang berasal dari ranting-ranting. Dua terakhir, Pak. Pertanyaan dua terakhir. Apa harapan Bapak untuk IKSB ke depannya? Begitu. Kalau harapan tentu sesuatu hal yang ideal. Kita berharap IKSB Kota Batam ini tidak hanya menjadi wadah pemersatu orang-orang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Itu siapa? Tidak hanya sebatas itu, dan tidak hanya berbicara soal sosial kemasyarakatan, budaya dan segala macamnya. Tetapi IKSB harus mampu menjadi wadah untuk kekuatan ekonomi dan politik orang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Ya, makanya pada saat kemarin
ketum kita yang baru, Ya. Bapak Purnawirawan AKBP Haji Muhammad Marion, itu sudah mencanangkan bahwa IKSB harus mengembangkan fungsinya sebagai organisasi yang menjadi motor dan motivasi untuk ekonomi dan politik. Kita harus berupaya sebanyak mungkin orang-orang Sumatera Barat duduk menjadi wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Kita belajar ke negeri Singapura, ya kan? Itu kan negeri orang Melayu. Ya. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan ekonomi dan berjalannya masa, nah sudah mulai berkiprah orang-orang India, orang-orang Cina. Tapi ingat, kita jangan seperti Singapura. Kita harus menjunjung tinggi dan menghormati orang-orang tempatan. Sebab bumi Melayu ini itu saudara tua kita. Oh, begitu. Ingat ya, bumi Melayu ini adalah saudara tua kita. Kita dengan orang Melayu boleh dikatakan seadat sepusaka, masih memiliki adat resam yang sama. Iya, iya. Perbedaan antara Sumatera Barat dengan Melayu itu hanya masalah garis keturunan. Kalau orang-orang Melayu menarik garis keturunan melalui garis ayah, Ya. kalau kita orang Sumatera Barat atau Minangkabau mengambil garis keturunan dari garis keturunan ibu. Tapi yang namanya adat yang ada di negeri Melayu maupun yang ada di Minangkabau itu hampir sama. Adatnya bersendi sara, saranya bersendi kitab. Ya, ya. Ingat ya, kita nggak boleh memperlakukan saudara kita yang ada di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Kita justru harus pandai-pandai. Karena itu orang Minangkabau bilang kan, Ya. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, betul, betul. Yang terakhir nih Pak, Ya. pertanyaan yang terakhir sekali. Tadi kami melihat ada Pak Rudi. Jadi kami pengen tahu apa sih peran Pak Rudi di IKSB ini? Begini, IKSB itu adalah organisasi sosial masyarakat, ya kan? Nah, keberadaan Pak Rudi dalam hal ini itu sebagai saudara kita. Ya. Jadi saya nggak mau mengkait-kaitkan dengan kedudukan beliau saat ini. Kenapa begitu? Karena memang tujuan organisasi sosial kita di IKSB ini adalah sosial budaya semata. Sosial budaya Untuk ya. berpolitik itu memang hak konstitusi setiap warga. Kita tidak bisa membatasi mereka. Karena di IKSB sendiri pasti ada pilihan-pilihan mereka. Disitulah kita akomodir secara arif dan bijaksana. Dan beliau juga memang sudah banyak juga memberikan bantuan untuk IKSB baik di kota maupun di tingkat kecamatan. Tidak hanya untuk Sagulung. Terima kasih Pak atas waktunya dan pengetahuannya telah mau berbagi bersama kami. Makasih banyak waktunya. Oke, ya sama-sama. Jadi begitulah Dunsana Ranpro, itulah apa yang disebut dengan IKSB dan apa saja peran-perannya di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.